Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali jumpa di Pendalaman Ajaran, sebuah program dari GKI Residen Sudirman yang akan menolong kita untuk mendalami ajaran-ajaran yang ada berbasis Alkitab tentunya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Kristen gitu ya. Temanya adalah mengasihi malah dimanfaatkan. Kita harus apa nih? Nah, sebuah tema yang cukup asik ya untuk diobrolin karena harusnya dekat sama kehidupan kita. Hari ini saya tidak membahasnya sendirian, tentu saja bersama dengan Kak Yuda. Ya, Shalom. 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 Shalom, Cik. Kondisi baik ya Kak ya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan membahas ini lebih dalam. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Kau telah berikan kami kesempatan Tuhan untuk berbicara satu dengan yang lain, untuk kami boleh belajar Tuhan tentang bagaimana mengasihi itu ya Tuhan. Kiranya Bapa kami dimampukan untuk kami boleh belajar hari ini dan kami juga boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong pimpin kami, tolong sertai kami dan berikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah Kak, ini kan topik yang sangat seru dan harusnya cukup relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mau bentuknya di akhir-akhir ini yang sedang viral maupun di kehidupan sehari-hari ya mestinya ya. Karena kan tentang mengasihi gitu kan. Iya. Nah ini kalau berdasarkan dari yang terdekat ini, yang terjadi terdekat ini kan sebenarnya kita tahu lah ya ada beberapa oknum gitu kan ya yang mengganggu, menyerang ya, Iya. Konteksnya menyerang tempat retret ya waktu itu ya, gitu. Yang akhirnya membuat ramai, dan yang membuat ramai lagi adalah reaksi dari orang-orang yang sedang mengikuti retret itu ya. Setelah itu kelanjutannya, nah ini mungkin nanti Kak Yuda boleh nambahi ya kelanjutannya. Setelah itu tuh ada reaksi dari orang-orang yang ikut retret itu, yang akhirnya mereka seperti sedang mempraktekkan apa yang tertulis di Alkitab gitu ya. Kalau mengasihi itu ya kayak gini gitu, kasih contohnya. Mereka berusaha untuk mengaplikasikan itulah ya, dengan cara ya ketika dikasih bantuan itu akhirnya kembalikan lagi ya kayak ya. Bukan dikembalikan, tapi digunakan untuk bukan untuk diri sendiri. Buat orang lain. Nah, itu kan sebenarnya ya itu contoh aplikatif yang muncul ya. Mengaplikasikan apa yang tertulis di Alkitab gitu kan. Iya. Gitu ya kayak. Nah, itu sebenarnya bener kayak gitu gak sih Kak? Contohnya bener. Soalnya gini, masalahnya mengundang huru hara tambah dia tidak mendatangkan damai sejahtera mungkin bagi beberapa orang, malah menghadirkan huru hara. Gimana Kak berarti Kak? Gini deh ya. Kita tidak bedah kasus. Bedah kasus. Okay. Tapi kita akan menggunakan peristiwa itu sebagai acuan untuk membahas sebenarnya kasih yang Kristiani itu yang seperti apa, ya, gitu betul, ya. Betul. Nah, ya memang harus diakui bahwa iman Kristen itu identik dengan sikap hidup mengasihi, karena ada banyak pengajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan dan dihidupi oleh para muridnya, oleh orang Kristen. Nah, salah satunya itu kan ini dari Matius, ya, Injil Matius pasal 5 ayat 39. Ini dibaca lah Kak. Ya bolehlah dibaca. Matius 5 ayat 39. Buka coba Bible dulu. Matius 5 ayat 39. Ini ayat yang salah satu ayat yang fenomenal di dalam Alkitab. Yang berbeda value-nya gitu.
Berbeda value ini dengan kehidupan sehari-hari maksudnya, Kak? Dengan kehidupan, dengan value of life dari dunia pada umumnya. Dari dunia pada umumnya. Oke. Aku jadi kepo. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Tentu saja berlawanan dengan value dunia ini. Gak ada orang mau rugi. Kalau bisa ngampar kiri. Ya. Nah, gini. Untuk paham ayat ini saya butuh memperagakan ini. Memperagakan. Berarti butuh alat peraga. Siapa ya? Kita cari bantuan dulu aja. Jangan saya, Kak. Oke, kita butuh bantuan ya. Mari teman saya hadirlah kemari. John, butuh bantuan John ini, John. Ini sineas kita ya. Sineas. Ini tim di balik layar kita ya. Tim di balik layar ya. Sebenarnya sekarang juga tetap muncul di balik layar gitu ya. Balik layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu hadap sini, John. Kita hadap depan. Oke. Ayatnya tadi bunyinya gimana? Maaf ya John ya, ini jadi kayak janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah ini saya akan peragakan menampar kamu, John. Gak sungkan loh. Gak apa-apa. Ini slow motion kok, John. Oke. Pipi kananmu ya? Pipi kananmu ya? Ya, Ma, tunjuk pipi kananmu. Kan ini toh ya. Kalau saya perhatikan ya. Kalau saya menampar pipi kanan John. Saya menampar dengan tangan kanan ya ini. Konteksnya menampar dengan tangan kanan. Pipi kanannya yang itu. Kalau menampar kanan berarti gini enggak? Menamparnya gini. Tuh saya splash gini toh. Oh, punggung tangan ya? Pakai punggung tangan gitu. Nah, jadi jelas ya. Ketika Tuhan Yesus ngomong kalau ada orang yang menampar kamu, menampar pipi kananmu, itu berarti orang itu menampar dengan punggung tangan. Oh, oke. Gitu. Ya. Jadi jangan kebalik, ayatnya jangan dibalik. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ayatnya enggak ngomong gitu. Ayatnya ngomong barang siapa menampar pipi kananmu. Oke. Ya. Menampar pipi kananmu. Nah, di dalam konteks dunia pada waktu itu ya, menampar dengan menggunakan punggung tangan itu suatu penghinaan yang luar biasa, begitu. Ya, oke, John, thank you John. Ya, boleh balik ke sana. Ya. Terima kasih John. Wah, nggak jadi ditampar beneran, John. Aman. Thank you John. Ya, oke. Kalau kita memperhatikan konteks dari ayat itu, sebenarnya ayat itu selalu berbicara tentang bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih, begitu. Nah, ketika kamu sudah dihina seperti itu, tidak apa-apa, lakukan lebih dari itu, begitu. Jadi intinya sebenarnya mengasihi kalau melalui pelajaran ini itu adalah satu, di dalam prinsip ini kita menolak untuk membalas. Oke. Ya, itu sudah jelas ya. Menampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bukan menampar pipi kanan, tampar balik dia, bukan gitu kan ya. Jadi ada sikap menolak untuk membalas. Nah, menolak untuk membalas ini ada misinya sebenarnya. Di balik sikap menolak untuk membalas, misinya adalah membuka pintu untuk melakukan rekonsiliasi. Oh, oke. Itu. Oke. Jadi mengasihi itu kalau kita kita ditampar lalu menampar, itu kita bersikap secara reaktif. Oke. Walaupun reaktifnya negatif ya. Lah mengasihi itu bukan reaktif positif. Ya. Mengasihi itu bukan reaktif, harusnya bukan reaktif, tapi responsif. Konsen ya, maksudnya apa ya? Dilakukan secara sadar. Dilakukan secara sadar. Ya. Bukan
emosi. Bukan driven. emosi, bukan lewat sumsum tulang belakang. Iya. Refleks. Waduh. Jauh ini apa ya? Cukup dalam ya. Mindsetnya ke sana. Iya. Oke. Jadi responsif. Iya, iya. Artinya ada proses berpikir. Nah, proses berpikirnya kan bukan sekedar kegiatan rasio. Iya, iya. Yang saya maksud dengan proses berpikir di situ berarti kita memiliki waktu untuk berefleksi. Jadi di dalam sikap responsif itu ada refleksi. Dengan kata lain, kasih Kristen itu kasih yang reflektif. Berusaha untuk memahami lebih dalam. Oke. Lebih dalam, lebih utuh, lebih menyeluruh begitu. Jadi dilihat ini sebenarnya kenapa sih kok begini? Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ditampar beneran itu, masa ya reflektif dulu gak? Maksudnya kayak ini kan karena perumpamannya ini Perumpamaan menampar ya. Jadi kan kebanyakan orang itu, sangat apa ya, biasanya kan kalau misalnya seperti itu, kenapa kok orang itu menilainya ayat ini susah untuk dilakukan? Karena kan sebenarnya ketika ditampar itu langsung reaktif kan yang muncul kan, harusnya gitu loh. Iya. Nah, ini ada contoh konkret juga kan. Oke. Contoh konkretnya dari Tuhan Yesus sendiri loh. Ingat enggak waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili? Tuhan Yesus dipukuli, kemudian ditampar juga. Lalu Tuhan Yesus reaktif membalas? No, kalau Tuhan Yesus membalas, waktu di Taman Getsemani aja dia sudah ngomong sama Petrus, sangkamu aku tidak bisa meminta bala tentara surga, para malaikat turun untuk menyelamatkan. Tapi kan misinya bukan itu gitu. Maka Tuhan tidak memanggil malaikat untuk membebaskan dia dari penangkapan itu. Nah, pada waktu di pengadilan dia dipukul dan dia berespon. Jadi sikap mengasihi orang Kristen itu bukan mengasihi yang pasif. Wes nggak apa-apa, wes aku kamu gini kan nggak apa-apa gitu. Diperlakukan tidak adil nggak apa-apa gitu. Nah itu kan masokisme gitu. Merelakan diri untuk disiksa dan menikmati penyiksaan itu gitu. Iya, paham. Kasih Kristen ini bukan yang kayak gitu. Yang nggak ada harga dirinya, yang pasif kayak gitu, bukan. Kasih Kristen itu kasih yang responsif. Ada refleksi lah. Pada waktu itu Tuhan Yesus ditampar, dia merespon, dan dia merespon dengan apa? Dia bertanya, di manakah letak salahku? Aku salah ngomong di mana? Kok kamu menampar aku? Nah itu kan respon. Tapi kan responnya juga mengajak orang untuk berefleksi juga kan. Gitu. Nah itu contoh dari sikap mengasihi orang Kristen. Nah di dalam berefleksi itu, di dalam kontemplasi itu, kemudian kita akan melihat satu tindakan begini. Bagaimana aku membimbing orang itu pada kebenaran? Misinya ke sana. Ya. Di dalam contoh Tuhan Yesus waktu ditampar tadi, dipukul tadi, juga sama sebenarnya. Di mana salahku? Lah kan mengajak orang berpikir itu. Iya. Juga reflektif ya. Reflektif. Sangat reflektif gitu. Nah, itu saya menambahkan bukan hanya reflektif, di dalam reflektif itu ada spirit yang edukatif. Mendidik, membimbing orang untuk hidup dalam kebenaran. Memulihkan ya berarti. Memulihkan. Ya. Restoratif jadinya. Nah, kasih Kristen itu harus seperti itu, bukan sekedar nggak apa-apa wes aku ngalah. Loh, bukan. Kasih Kristen itu kasih yang edukatif, membimbing orang. Gitu.
Jadi ketika kita menarik diri untuk tidak membalas, sebenarnya kita berusaha untuk memikirkan, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan untuk membawa situasi ini pada kebenaran, gitu. Membuat orang yang melakukan hal seperti ini bisa hidup dalam kebenaran. Gitu. Iya. Itu cukup ini sih sebenarnya kayak apa? Butuh ya ketenangan diri juga ya. Gate awalnya itu. Iya. Sebenarnya diri situ. Setelah itu barulah bisa memikirkan reflektif dan sebagainya ya mestinya. Paling tidak ketika kita tidak reaktif, kita menarik diri untuk berdiam diri. Menarik diri bukan untuk melarikan diri kan ya. Menarik diri itu untuk berdiam diri dan berefleksi di sana. Berdoa, bertanya gitu. Iya. Ya. Sampai kita bisa secara cepat bisa merespon dengan nilai-nilai yang Kristiani. Jadi sebenarnya gitu. Nah, kalau di Matius pasal pasal 5 ayat 39 kira-kira begitu. Oke. Nah, ada contoh lagi nggak kira-kira yang tentang hal tentang mengasihi ini gitu dari Oh ya, Alkitab. Ada banyak ya. Kalau dari yang paling populer kan ini ya. Benar-benar paling populer ini. Benar-benar kayaknya sering diomongin orang tapi ya susah untuk dipraktek. Wangel memang ya tapi beneran. Cuman kan banyak orang juga salah paham dan membuat karena berpegangan pada Matius 5 ayat 39 kemudian menganggap kasih Kristen itu ya kasih yang enak, membuli orang Kristen itu nggak akan membalas, bukan gitu kan sebenarnya. Iya. Nah, kita coba cari contoh lain ya Kak ya, yang kira-kira bisa menggambarkan tentang kasih. Iya. Ini juga. Di pasal berikutnya itu juga ada pelajaran tentang kasih sebenarnya. Konsep kasih di dalam iman Kristen. Matius pasal 7. Pasal 7 ayat 3. Oke. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Ya. Itu kan berarti esensi kasih di sini itu kasih yang mau introspektif. Kasih yang introspektif, mau mengintrospeksi diri sendiri. Ya, reflektif tadi itu juga ya. Masuk di dalam reflektif tadi, menguatkan poin tentang reflektif itu. Gitu. Oke. Jadi sikap kasih itu adalah ketika kita tidak melakukan penghakiman terhadap orang lain. Tidak melakukan penghakiman kepada orang lain. Oke. Sehingga kita bukan menjadi orang yang judgmental gitu. Tapi bukan berarti kasih itu pasif kan ya, kayak harus aktif kan? Enggak. Harus aktif ya. Jadi misalnya begini. Nah, contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya secara pribadi juga belajar ini dengan cara begini. Ketika ada orang melakukan sesuatu yang katakanlah tindakannya tindakan provokatif, gitu ya. Sehingga membuat orang melakukan labeling terhadap orang tersebut. Katakanlah si X gitu, si X melakukan tindakan provokatif, ngomongnya ndak enak gitu. Nah kemudian kita ngelabelin dia, bahwa orang itu tidak punya tata krama. Gitu. Nah itu sebenarnya kan menghakimi, sebenarnya. Nah untuk terhindar dari itu kita perlu belajar bertanya, kenapa kok orang itu berperilaku seperti itu? Jadi belajar berempati terlebih dahulu, menaruh diri pada posisi orang itu untuk memahami kenapa kamu bersikap seperti itu. Oke, ya. Perlu ya empati ya. Berempati. Nah, itu kan di sana bisa terjadi proses introspektif tadi itu. Saya tidak sekedar melihat
ini sebagai satu kesalahan, tetapi ada sesuatu di balik perilaku itu yang perlu saya pahami sehingga saya bisa mengerti kenapa dia berperilaku seperti ini. Gitu. Oke, iya. Memang iya. Soalnya kebanyakan orang itu ngambil nggak mau repotnya aja, Nggak kan, mau Kak. repotnya. Nggak mau dicap juga gitu. Jadi ya wes lah, ya wes gitu jadinya. Ada yang ya levelnya orang kan ininya beda-beda ya, kayak apa untuk apa ya namanya ya, untuk introspeksinya lah ya, apa reflektifnya lah ya. Itu kebanyakan orang tuh ada yang udah kalahnya di awal langsung reaktif ya toh. Ataupun kalau yang berusaha untuk apa namanya, berusaha untuk tetap mengasihi, jadinya ya wes lah gitu. Padahal ya wes lah sendiri ini pun kurang tepat juga ya. Iya, Kayak karena tidak memimpin orang menuju betul. ke ini. Terjadi pembiaran perilaku Iya. yang tidak tepat itu, gitu. Bahkan ketika usaha untuk memahami itu mentok sekalipun, kita bisa ngomong. Misalnya nih ya, saya tuh pengen loh membangun relasi dengan kamu. Tapi kenapa ya kok susah saya mendapatkan cara untuk membangun relasi itu? Tolong beritahu saya, bagaimana caranya supaya aku bisa berelasi dengan kamu? Supaya aku bisa berelasi di sini dalam arti berteman begitu ya. Dalam pengertian luas, bukan dalam pengertian seksual atau apa dengan lawan jenis gitu, bukan. Tapi berteman. Aku ini pengen loh kerjasama dengan kamu, tapi kenapa kok susah ya? Gitu. Kenapa kita susah untuk bisa duduk ngomong bareng gitu? Gitu. Jadi udah, saya pernah mentok menghadapi seseorang mentok, saya tanya orang itu. Terus dari ininya, Dia kaget. iya pertanyaannya sangat reflektif sekali. Ini seperti hati saya yang ngomong gitu, kan gitu berarti jadinya. Dia kaget. Kayaknya dia baru nyadar. Oh iya ya, ternyata selama ini aku nyolot ya gitu. Oke, itu kayak ada suara dari hati yang paling dalam hilang, moro muncul keluar, tanya ya bingung ya jawabnya. Iya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi tidak melakukan penghakiman. Ya aku ngerti lah, kamu ini yang kamu lakukan ini salah. Tapi aku paham kamu pasti punya alasan untuk ini. Ya. Lah tolong beritahu saya supaya saya bisa lebih paham dengan kamu. Gitu. Nah itu akan membuat kita tidak melakukan labeling terhadap seseorang. Iya. Tapi lebih bisa mengerti. Ya karena kan sebenarnya kebanyakan orang tuh juga problemnya gitu toh Kak, takut kan sebenarnya kan, kayak apa namanya, ntar dia gini, ntar dia gitu. Nah ini sebenarnya juga relate sama pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sekarang kalau gitu mestinya kita bisa membedakan ya, atau kita bisa belajar untuk membedakan sebenarnya ada kasih yang tulus, benar-benar kasih yang tulus ya wis mengampuni gitu, ataupun ada kasih yang akhirnya membiarkan karena takut ya kan. Jadinya kan ada yang kasih yang ya aku sudah mengampuni kamu kok gitu, sama kasih yang sama kasih yang takut gitu loh Kak. Nah itu kita bisa bedain nggak kira-kira? Iya. Kita mau belajar untuk membedakan itu. Jadi kalau misalnya tindakan yang seakan-akan tindakan kasih, tapi yang ngedrive itu, motor dari tindakan mengasihi itu adalah takut. Sebenarnya kita menarik diri, wes ndak apa-apa wes, kita ngalah aja. Di balik ungkapan sing waras ngalah gitu ya, misalnya. Nah, itu kan paling sering. Padahal sebenarnya aku tidak berani menyuarakan kebenaran. Gitu. Ya, itu kan betul. ekstrem yang satu. Betul. Ekstrem yang lainnya saking beraninya menyuarakan kebenaran sampai menyuarakan kebenaran dengan kekerasan. Gitu. Nah, kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil tidak untuk berdiam diri, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, tapi kita dipanggil menyuarakan kebenaran dengan kasih. Gitu. Nah, soal mengampuni dan sebagainya,
Itu kompleks sebenarnya. Saya lebih nyaman kalau ini dibahas di satu topik khusus tentang mengampuni gitu ya. Karena ada banyak komponen yang semakin kesini saya melihat semakin banyak disalahpahami tentang mengampuni itu. Baik dari sisi orang yang seharusnya mengampuni, yang disakiti, maupun dari sisi orang yang menyakiti. Oh iya. Itu ada sisi-sisi yang harus clear terlebih dahulu sehingga pengampunan itu bisa terjadi. Kalau aspek-aspek yang seharusnya ada untuk terjadinya proses pengampunan yang benar, kalau aspek-aspeknya itu tidak ada, ya sebenarnya pengampunan ini tidak pernah terjadi walaupun orang itu ngomong aku mengampuni. Ya. Soalnya kan harusnya kalau mengampuni, iya sih, aku setuju sih kalau dibahasnya di another ini ya, episode ya. Soalnya emang banyak kasusnya dan mengampuni, sebenarnya mengampuni sama mengasihi ini deket banget ya sebenarnya. Deket banget. Tapi memang ya nanti kita bahas di topik berbeda. Soalnya ada beberapa orang yang bilangnya juga mengampuni, tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari tidak terjalin kehidupan yang bersama lagi gitu. Tapi ngomongnya mengampuni gitu. Nah, tapi itu udah nggak lanjut ngobrolnya gitu. Ya kan berarti kan ada sesuatu yang keliru dalam pemahaman mengampuni gitu ya. Konsep pengampunannya enggak clear gitu. Oke, kalau gitu kita membahas tentang ini aja Kak. Gimana caranya kita membedakan kasih yang tulus sama yang kasih yang takut. Yang kasih yang ya wis pokoknya ya wis gitu. Kan ya podo ae biasanya karena ada orang bahkan banyak orang juga malas ribut tuh karena itu. Nah, itu tadi kita sempat mention ya. Jadi kalau orang melakukan tindakan seakan-akan tindakan kasih tapi motornya itu adalah rasa takut, rata-rata sebenarnya dia menarik diri. Gitu. Dia menarik diri, ya sudahlah. Yang jatuhnya udah aku mengampuni tadi. Nah, sisi lainnya adalah orang itu tidak melakukan edukasi sebenarnya, tidak membimbing orang lain untuk mengenal kebenaran itu. Padahal sebenarnya iya sih. Sebenarnya pada dasarnya sih jiwanya itu tadi ya, membawa orang tuh ke kebenaran nih. Iya. Ininya. Misalnya gini, saya ngomong kasar sama kamu, ngomong kasar. Nah, kamu punya dua pilihan langkah. Langkah pertama, ya sudahlah, Kak Yuda emang orangnya kayak gitu. Udah, aku mengampuni. Nah itu sebenarnya kamu menarik diri dari relasi kita. Ya. Gitu. Oke. Ya. Lalu ya tadi ngomongnya, ya udahlah, sing waras ngalah. Sebenarnya sama aja ya. Itu dia. Lalu ada cara yang lain kan. Kalau kamu mengasihi aku, lalu kamu membiarkan aku terus memiliki karakter kayak gitu, ya aku nggak pernah berubah. Aku terus berada di dalam jurang kehidupan yang penuh dengan kekerasan secara verbal. Iya. Nah itu nggak bisa kan disebut kamu mengasihi aku, wong kamu membiarkan aku tetap memiliki perilaku itu. Jadi ketika kamu mengatakan ya sudahlah, maklum aja lah Kak Yuda orangnya sebenarnya itu perilaku yang mengabaikan saya, bukan mengasihi saya. Kamu apatis terhadap saya. Gitu. Nah, mengasihi yang seharusnya bagaimana? Yang edukatif, yang reflektif, yang bisa melihat secara komprehensif. Kamu bisa nanya ke saya, kenapa kok tadi responnya seperti itu? Tidakkah bisa diomong dengan lebih baik? Misalnya, nah, diberikan contoh yang menyampaikannya lebih baik. Nah itu kan lebih edukatif. Saya mungkin juga selama ini tidak kepikir. Oh iya ya. Oh begitu cara ngomongnya. Gitu. Nah itu kan lebih edukatif, lebih membimbing orang pada mengenal kebenaran.
Karena sebenarnya kalau dari contohnya Kak Yuda ini juga jadi kepikiran sebenarnya ada elemen-elemen yang tersembunyi ya sebenarnya dari eh ketika kita itu berani atau tulus untuk mengasihi orang itu, sebenarnya banyak elemen di dalamnya yang tidak serta-merta itu cuman ingin membawa orang ini ke dalam kebenaran, tapi sebenarnya ada kemauan kita untuk membangun relasi dengan orang ini. Kita kerelaan hati, benar gitu nggak sih Kak? Iya. Kerelaan hati. Jadi mengasihi itu satu kata yang mewakili untuk semua rentetan ini gitu. Jadi ketika kita bersabar, Iya. bersikap lemah lembut, itu bukan karena takut, tapi karena sedang memberi ruang untuk merangkul, melakukan edukasi, mengangkat orang itu lebih dekat pada kebenaran. Gitu. Aku lemah lembut terhadap kamu, rela dipukuli, bukan terus-menerus jadi sansak. Tapi aku rela dipukuli supaya aku tetap bisa memeluk kamu. Orang kalau lagi ngamuk, kemudian dipeluk, dia masih bisa ngamuk di dalam pelukan kita. Dan itu melukai kita. Itu kadang-kadang melukai ya kan? kita. Gitu. Tapi kan di dalam pelukan itu kita bisa bisikkan, it's okay, kamu ndak sendiri, aku bersama kamu. Ayo kita hadapi sama-sama. It's okay. Nah, itu. Iya. Jadi itu kasih yang aktif, jelas aktif, bukan kasih yang waduh, orangnya lagi ngamuk, kita tinggal gitu. Iya. Bukan gitu. Kita tinggal dalam pengertian untuk seterusnya dan kemudian dilupakan begitu. Iya. Tapi beda kalau ayo kita tinggal sementara supaya dia bisa cooling down, nanti kita kembali lagi. Dengan beda cerita itu. Gitu. Jadi itu cara memeluk yang lainnya. Iya, dikasih space Gitu. dulu gitu kan. Iya. Soalnya juga maksudnya dengan mengasihi pun kita juga perlu kita juga perlu cari cara untuk cara menegur yang baik mungkin ya. Kadang soalnya kan kalau orang lagi dalam posisi yang sulit untuk dalam tanda kutip dikasihi, kondisinya sedang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kita masih ingin mengutarakan kita itu mengasihi kamu gitu, kita care sama kamu. Sometimes ada beberapa hal yang kayak contoh cara mengucapkannya pun juga kan itu juga harus dipikirkan juga gitu loh. Iya. Karena itu bisa jadi ntar ya itu tadi kayak caranya pun juga harus berbeda. Bisa jadi kita dengan ngasih space sebentar, dia bisa membantu dia untuk reflektif dulu. Setelah itu kita baru datang untuk kita saling berkomunikasi gitu ya. Itu juga salah satu cara ya mungkin. Salah satu cara untuk ini ya. Gitu. Ngasih. Nah, kalau di dalam relasi yang sudah terbangun, interaksi bukan interaksi yang barusan terjadi. Senior saya itu pernah ngomong gini. Kalau kamu mau pukul orang, siapkan bantalan terlebih dahulu supaya ketika orang itu jatuh gara-gara kamu pukul, dia jatuh di bantalan yang empuk. Oke. Gitu. Oke. Jadi tindakan kita memberikan bantalan terlebih dahulu. Sehingga misalnya ya dalam relasi saya dengan anak misalnya ya, ketika akhirnya saya marah kepada anak saya, dia minta dibelikan sesuatu dan saya ngomong enggak, gitu. Oke. Nah itu kemudian dia tegang, dia marah, dia menangis. Saya kasih ruang dia untuk menangis. Setelah itu, setelah dia reda, saya deketin. Saya ngomong misalnya ya, Papa itu loh, waktu kamu butuh uang segini, ya, Papa siap belikan. Papa langsung turuti. Kamu butuh laptop, Papa tanya, laptop harga berapa? Laptop seharga 3-4 juta cukup. Kamu beli laptop untuk apa? Kamu jelaskan ini. Kamu ngomong laptop 3-4 juta. Begitu sampai di toko laptop, Papa beliin laptop harga berapa? 6-7 juta toh. Itu kenapa? Karena Papa sayang sama kamu.
Nah, kalau ngeluarin duit 6-7 juta saja, Papa rela. Masa ini Papa sedemikian jahatnya sampai enggak rela mengeluarkan uang 50.000 buat kamu beli. Jadi kalau Papa tidak menuruti keinginanmu untuk beli barang 50.000 ini, pasti bukan karena Papa jahat sama kamu, tapi karena Papa sayang sama kamu. Karena Papa sudah menunjukkan kamu butuh ini, itu, Papa beliin. Karena Papa tahu itu kamu butuhkan. Tapi yang ini kamu enggak butuh. Gitu. Jadi ini bukan soal duitnya, tapi Papa pengen ngajak kamu belajar bagaimana mengeluarkan uang untuk sesuatu yang memang perlu. Ya. Nah, anggap aja ketika saya tidak menuruti dia, sikap saya tidak menuruti apa yang dia minta itu adalah sebuah pukulan yang membuat dia jatuh. Tapi kan bantalannya sudah ada nih. Sehingga ketika saya ngomong, masa sih kamu enggak percaya kalau Papa melakukan ini karena Papa sayang sama kamu? Dia punya bantalan Bu yang oke. Gitu. Aku percaya. Ini bukan karena Papa jahat sama aku. Gitu. Iya. Ada penjelasan setelah dipukul. Iya. ada Tapi kalau saya kelanjutannya. enggak punya bank emosi yang ini untuk dia, ya saya mau ngomong apa ya, dia tetap akan ngomong Papa jahat gitu. Emang butuh ini ya, mengasihi orang itu butuh, benar-benar butuh. Ya aku setuju sih dengan kata-kata reflektif dan juga butuh energi yang lebih besar. Ya kayak untuk mengasihi orang yang mungkin sedang melukai kita. Itu memang butuh ini sih. Butuh ancang-ancang ya. Butuh persiapan dan latihan. Memang enggak mudah. Oke. Nah, sekarang gini Kak, karena kita sudah belajar nih dari tadi bagaimana seorang Kristen yang belajar untuk mengasihi itu setulus itu gitu. Maksudnya dalam artian tulusnya ini bukan karena tulus ya sudahlah pembiaran, bukan, tapi karena kita itu benar-benar mengerti dan kita pengen memeluk orang untuk memberitahukan tentang kebenaran gitu kan ya, mendekatkan kepada kebenaran. Nah, gimana kalau kondisinya itu kita malah disalahgunakan Kak? Nah, ini kan yang paling sering terjadi gitu kan. Ya kan kalau misalnya ya wes lagi baik orangnya baik gitu. Terus akhirnya besok gitu lagi terus Kak gitu terus. Lah ya memang sih ada elemen di mana ketika kita mengasihi ya kita harus memberitahukan yang benar ya, mengedukasi ya. Cuman kan tetap ya orang-orang akan ada hal seperti itu sih Kak. Nah itu apakah kita akhirnya ya wes lah gitu. Pokoknya sudah tak kasih tahu gitu. Ataukah ada tindakan atau sikap lain kayak yang mestinya kita belajar hari ini dari kadang memang kita lelah ya mengasihi orang yang buat iya, angel loh Kak. Memang itu mengasihi orang yang angel tuturannya memang angel. Ya realitanya memang begitulah. Tapi apakah itu harus membuat kita berhenti mengasihi? Pasti enggak. Ya mungkin kita jenuh, bosan, bukan bosan tapi lebih ke arah give up. Mau bagaimana lagi orang ini mau diomongin apa lagi? Tapi saya yakin ketika kita punya hati yang tulus dalam mengasihi seseorang, kita akan bangkit dengan spirit baru, dengan pendekatan yang baru. Hanya saja untuk bisa seperti itu kan ya kita butuh hikmat dari Tuhan. Jadi saya juga tidak jarang dalam doa itu ngomong, Tuhan gimana sih caranya mengasihi orang seperti ini gitu. Lumrah ya kayak doa kayak gitu ya. Nah, salah satu pertanyaan saya yang lain adalah biasanya begini. Tuhan, kalau engkau yang ketemu orang kayak gini, engkau mau lakukan apa terhadap dia? Reflektif pakai cara pandang Tuhan. Iya, supaya POV-nya itu bukan POV. Kalau kita soalnya kadang-kadang tuh ya wes gitu.
Nggak apa ya, cuman kayak apa ya, kayak lelah ya, mungkin Iya, lelah betul. terus akhirnya nyerah, wis, Manusiawi biarin lah itu, manusiawi. Ya. Nah, para murid sendiri kan juga pernah apa ya, pernah terperosok sehingga sekalipun mereka di dalam satu komunitas 12 murid gitu ya, terdekat dengan Yesus. tapi yang mereka berselisih juga gitu. Iya. Mereka akan pernah berantem siapa yang terbesar di antara kita. Iya. Gitu kan. Nah, kasih Kristiani adalah kasih yang selain yang tadi, sebenarnya kasih Kristiani itu adalah kasih yang membangun persekutuan. Gitu. Itu Matius 18 ayat 20 ya. Matius 18 ayat 20. Iya. Itu menarik itu. Matius 18 ayat 20. Kita akan baca. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sering dikutip orang, tapi orang lupa konteksnya. Konteks ini sebelumnya ada permusuhan, ada pertengkaran di antara para murid. Iya, betul. Iya. Mulai ayat berapa pertengkarannya itu? Pertengkarannya itu 1 Kak, berantem iya. siapa yang terbesar, Siapa yang lanjut sampai akhirnya apabila saudaramu berbuat dosa, teguhlah dia di bawah 4 mata. 4 mata, ada proses-proses Iya. itu. Jadi itu kan kalau tiba di ayat 20 sebenarnya itu berbicara tentang membangun persekutuan. Gitu. Jadi kasih itu pada akhirnya membimbing orang untuk mengenal kebenaran dan hidup di dalam persekutuan itu. Oke. Nah, kalau kita ngomong aku mengasihi kamu, tapi kemudian kita membiarkan dia, tidak pernah mendorong orang itu untuk hidup di dalam persekutuan, yaitu sebenarnya bukan tujuan kasih Kristen. Gitu. Jadi harus ada persekutuan di dalam hidup dalam kebenaran itu. Gitu kira-kira. Oke. Ya, luar biasa. Semoga ini benar-benar bisa dipraktekkan ya guys. Berat, tapi sepertinya ini sangat menolong ya. Dalam artian ini jadi kayak bahan bakar buat saya pribadi setelah kita ngobrol panjang lebar. Ini jadi bahan bakar dalam artian kita diingatkan kembali kalau yang namanya kasih, mengasihi itu nggak cuma sekedar sebuah emosi aja atau mengikuti perasaan atau ya sudah gitu. Tapi ini tuh ada sebuah tindakan yang konsen itu sangat sadar dilakukan gitu ya, dengan pertimbangannya adalah membawa orang itu mendekat kepada kebenaran dan persekutuan dalam hidup dengan Kristus ya kayak. Ya semoga itu bisa dilakukan ya. Maksudnya semoga itu bisa dihidupi dengan baik. Soalnya kalau kasusnya sekarang ini adalah karena kan kita ini hidup dengan tempo yang sangat cepat Pak. Kadang kita lupa, keskipnya itu cuma satu bagian itu, dan satu bagian itu yang paling penting menurut saya, reflektifnya itu. Reflektif itu sangat minus sekali kalau di kehidupan sekarang ini. Iya nggak, beneran. Kadang tuh kita saking pengen cepat langsung reaktifnya itu, pengennya cepat responsif, akhirnya keskip, jadinya reflektifnya hilang, ya reaktif. Jadinya ya reaktif. Itu padahal yang bumbu utamanya ya malahan ya, tips pertamanya itu tadi. Iya. Oke. Dari hari ini mungkin ada statement yang bisa menguatkan kita Kak untuk closing statement. Saya untuk closing statement saya kasih cerita aja ya, gitu ya. Gini. Ini kan tentang mengasihi. Kalau saya punya teman ya, kita lagi jalan ya. Kita berdua punya satu teman yang sama gitu. Kita mengasihi teman yang satu ini. Nah, malam itu kita lagi nongki, kemudian dia keluar sendiri, maksudnya meninggalkan tempat duduk kita, dia jalan. Lah kita tahu jalan yang dia tuju itu ada lubang besar di depan dia, ya. Dia nggak tahu, kita tahu, gitu. Kita panggil dia, jangan ke situ, gitu. Dia nggak dengar, gitu. Lalu kamu ngomong, kakak tadi kayaknya dia pakai earphone deh.
gitu. Makanya nggak dengar. Lalu saya ambil batu, saya lempar dia, kena mananya dulu nih Kak. Kena Hati-hati punggung. Kak. Hati-hati Kak, ini batu soalnya. Oke. Terus. Ya kalau saya lempar supaya dia gegar otak, ya itu pasti bukan karena saya mengasihi ya. Tujuannya ketika saya lempar dia itu, dia kena lempar, ini merasa sakit. Gila, siapa nyakiti aku, ngelempar aku? Nah, tindakan saya melempar dia, tindakan kasih bukan? Tujuannya memanggil perhatian dia supaya dia tidak terus berjalan dan akhirnya masuk jurang. Gitu. Iya. Jadi mengasihi itu bukan hanya sekedar berbicara tentang nggak apa-apa lah, dimaklumin aja lah, bukan gitu. Tapi menarik orang itu supaya tidak masuk jurang. Itu tindakan mengasihi. Iya. Gitu. Meskipun kita juga seringkalinya juga akhirnya ikut tersakiti juga ya. Iya. Mungkin kan karena orang tersakiti kan tendensinya menyakiti juga toh Kak. Ya, tapi apa namanya? Semoga kita bersama-sama kita belajar hari ini adalah kalau mengasihi itu bukan reaktif. Mengasihi itu responsif. Iya. Responsif yang reflektif. Dan di dalam reflektif itu kemudian kita juga melakukan kasih yang edukatif. Membimbing orang berjalan dalam kebenaran. Ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Kak Yuda buat Sama-sama. sharingnya hari ini. Ya semoga kita benar-benar bisa sama-sama dikuatkan ya, disegarkan kembali gitu ya, supaya kita kuat itu untuk mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Soalnya kalau dari kita sendiri kita tidak ada kemauan untuk itu, ya sudah, hidup ini hidup ini akan berjalan begini aja, dan nggak akan ada orang yang merasa berbeda dari hidupnya. Maksudnya kita nggak akan berimpact gitu loh Pak, di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan topik kita hari ini tentang mengasihi ini, kita benar-benar disadarin kalau kita itu hidup di tengah-tengah orang lain juga yang perlu dikasihi juga gitu. Jadi ya semoga kita bisa benar-benar dikuatkan gitu ya, dan diajar untuk melakukan kasih ini dengan baik gitu ya kayaknya. Ya, semoga ini menolong. Boleh minta tolong dipimpin dalam doa Kak Yuda. Oke. Untuk kita bisa kuat mengasihi orang lain. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk perjumpaan pada saat ini, di mana kami boleh saling ngobrol tentang konsep kasih di dalam iman Kristen. Walaupun ini masih tidak bisa mencakup seluruh aspek dari kasih, tapi kami bersyukur, dan biarlah melalui obrolan ini kami bisa mendapatkan insight untuk bisa hidup di dalam kasih. Kasih yang sejati, bukan kasih yang reaktif, tapi kasih yang reflektif. Dan di dalam kasih yang reflektif itu kami juga mengasihi dengan spirit edukatif Tuhan, sehingga bukan membiarkan orang itu menoleransi dan akhirnya gara-gara toleransi kami orang itu tetap hidup di dalam keberdosaannya, di dalam segala kelemahannya, tapi justru di dalam mengasihi kami melakukan upaya menegur dia, membimbing dia hidup dalam kebenaran. Biarlah Engkau tolong kami untuk bisa memiliki kasih yang responsif, yang reflektif dan edukatif ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu saja yang senantiasa menaungi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yuda. Sama-sama. Hari ini. Ya. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya di pendalaman ajaran. Jangan lupa mempraktekkan kasih dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.